Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat hadir untuk menyimak materi pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Weni Wulandari, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Psikologi Kepribadian, serta saudara-saudari sekalian. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Putri Balkis Istiqomah, Alfandi Fauzi, Triputri Altapia, dan saya sendiri, Mira Herunisa, akan mempresentasikan materi tentang teori trait dan faktor lanjutan dari kelompok 7. Langsung saja untuk menyimak materinya. Terima kasih. A. The Big Five Theory. Big Five Personality merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk melihat kepribadian manusia melalui trait yang tersusun dalam 5 dimensi kepribadian yang telah dibentuk dengan menggunakan analisis faktor. Teori sifat kepribadian model 5 besar atau Big Five Personality Traits. Model tersebut terdiri dari 5 dimensi kunci, yaitu yang pertama adalah openness, yang kedua conscientiousness, yang ketiga extraversion, yang keempat agreeableness, dan yang terakhir adalah neuroticism. 5 dimensi pada The Big Five Personality memiliki hubungan langsung dengan faktor keturunan biologis. Dasar biologis dari kelima faktor ini sangat kuat. Faktor biologis atau alam yang menentukan kepribadian dan pengalaman sosial hanya memiliki sedikit pengaruh. Itu menurut McRae dan Costa dalam Servon dan Pervin tahun 2012. Kemudian G. Fest dan G.J. Fest tahun 2008 menyatakan bahwa Big Five adalah salah satu kepribadian yang dapat memprediksi dan menjelaskan perilaku dengan baik. Suatu pendekatan yang digunakan dalam psikologi untuk melihat kepribadian manusia melalui trait yang tersusun dalam 5 buah domain kepribadian yang telah dibentuk dengan menggunakan analisis faktor. Biografi Robert Roger McCrae. Lahir pada tanggal 28 April 1949 di Maryville, Missouri. Pada awalnya berminat besar kepada ilmu pengetahuan dan matematika. Akan tetapi ia memutuskan mempelajari filsafat di Michigan State University. McCrae memutuskan untuk melanjutkan studinya di bidang psikologi di Boston University. Dengan bakat dan minat pada ilmu pengetahuan dan matematika, maka ia menemukan ketertarikan kepada psikometri Raymond Cattell. Ia tertarik pada analisis faktor untuk menemukan metode sederhana dalam mengidentifikasikan struktural yang ditemukan dalam kamus. Pada tahun 1976, McCrae menyelesaikan sekolah PhD dan bekerja dengan Costa sebagai direktur proyek serta menjadi rekan peneliti utama untuk penelitian Smoking and Personality Grant selama 2 tahun. Biografi Paul T. Costa Jr. Lahir di Franklin, New Hampshire pada tahun 1942. Dia dan Robert McCrae mulai berkolaborasi pada tahun 1976. Menerima gelar sarjana psikologi dari Universitas Clark dan gelar doktor di Human Development Universitas Chicago. Setelah posisi akademiknya di Harvard dan Universitas Massachusetts di Boston, dia bergabung dengan NEA untuk meresmikan Stress and Coping Section. Minat penelitiannya termasuk kepada pengembangan dewasa, penilaian kepribadian, dan penyakit Alzheimer. Pada tahun 1978, Costa mulai bekerja di National Institute on Aging Gerontology Research Center sebagai kepala bagian mengenai stress and coping, serta pada tahun 1985 ia menjadi kepala dari divisi 20, yaitu perkembangan orang dewasa dan penuaan di American Psychological Association atau EPA. Pencarian The Big Five.
Kajian mengenai sifat manusia pertama kali dilakukan oleh Alfred bin Odbert pada tahun 1930-an. Kemudian dilanjutkan oleh Kettle pada tahun 1940-an dan oleh Tubbs, Crystal, dan Norman pada tahun 1960-an. Akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an, Costa dan McCrae membangun taksonomi yang terelaborasi mengenai sifat dari kepribadian, namun tidak menggunakan klasifikasi tersebut untuk menghasilkan hipotesis yang dapat diuji, melainkan hanya menggunakan teknik analisis faktor untuk menguji stabilitas dan struktur kepribadian. Awalnya, Costa dan McCrae hanya terfokus pada dua dimensi utama, yaitu neurotisme dan ekstraversi. Tidak lama setelah menemukan N dan E, Costa dan McCrae menemukan faktor ketiga yang disebut dengan keterbukaan pada pengalaman. Pada tahun 1981, Louis Goldberg telah menggunakan istilah 5 besar dalam analisis faktor atas sifat kepribadian. Sampai pada tahun 1985, McCrae dan Costa menambah dua dimensi terakhir, yakni keramahan dan kesadaran. Selama akhir tahun 1980-an sampai awal 1990-an, banyak psikolog kepribadian mulai condong pada model 5 faktor. Kelima faktor tersebut telah ditemukan di antara beragam budaya dan menggunakan banyak bahasa. McCrae dan Oliver Jones juga menekankan bahwa keberadaan kelima faktor adalah sebuah fakta empirik, seperti fakta bahwa ada 7 benua atau 8 presiden Amerika yang berasal dari Virginia. Evolusi teori The Big Five. Pada akhir 1980-an, McCrae dan Costa mulai yakin bahwa mereka dan para ilmuwan lain telah menemukan struktur kepribadian yang cukup stabil. McCrae dan Costa menolak teori-teori terdahulu yang mereka anggap terlalu bergantung pada pengalaman klinis dan spekulasi pasif. Pada tahun 1980-an, perbedaan dari teori klasik dengan teori modern semakin terlihat jelas. Hal ini menjadi dorongan McCrae dan Costa untuk menemukan teori alternatif yang lebih dari sekedar klasifikasi 5 faktor sifat-sifat kepribadian. Menurut McCrae dan Costa, hal yang paling mendasari agar tercapainya teori alternatif ini adalah teori alternatif ini harus mencakup perubahan dan pertumbuhan yang telah terjadi selama 25 tahun dan juga tetap terikat pada prinsip empirik yang terjadi selama penelitian. Maka, selama 25 tahun, McCrae dan Costa terus mengembangkan model 5 faktor ini hingga menjadi teori 5 faktor. Menurut McCrae dan Costa, model tersebut dan temuan dari badan penelitian yang berasosiasi dengannya tidak membentuk suatu teori kepribadian. Kelebihan dan kekurangan teori. Kelebihan. Big Five teori memiliki keunggulan yaitu dapat digunakan secara universal sehingga relatif dapat diaplikasikan pada individu dengan budaya yang berbeda, serta dapat digunakan dari usia anak-anak hingga dewasa. Kekurangan. Kurang komprehensif dalam menjelaskan kepribadian inti manusia. Model kepribadian Big Five Personality menganggap bahwa ada 5 dimensi utama dari kepribadian manusia yang seringkali disingkat sebagai OSIAN, atau openness to experience, consequence, extraversion, agreeableness, serta neuroticism. 5 dimensi inilah yang disebut-sebut inti dari kepribadian manusia. Namun sebenarnya, hasil penelitian lain menunjukkan bahwa ada beberapa dimensi kepribadian yang ternyata tidak di-cover dalam model ini. Beberapa di antaranya seperti honesty, humility, atau disingkat kejujuran, kerendahan hati, religiusitas, keterusterangan, dan lain sebagainya. Kritik terhadap teori trait and factor. Trait and factor yang menarik dalam kesederhanaan dan kepraktisan. Sifat-sifat seperti minat dan kemampuan yang dianggap sebagian besar dipelajari daripada bawaan dan mereka dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai pembelajaran baru terjadi sewaktu-waktu. Namun, ciri-ciri yang paling menarik bagi konselor kejuruan tampaknya menjadi relatif stabil.
Hal ini diakui bahwa pengujian dapat bantuan besar, tetapi tidak cukup dalam dirinya sendiri untuk memprediksi apakah individu-individu tertentu akan berhasil dalam pekerjaan tertentu. Karena teori sifat dan faktor mengasumsikan bahwa ada pekerjaan yang ideal untuk setiap orang. Satu kritikan bahwa pandangan ini terlalu optimis, meskipun mungkin ada pekerjaan di tempat yang hampir setiap orang berpotensi melakukan, ada banyak faktor lain yang membatasi pilihan masyarakat. Dengan demikian, teori ini bisa dituduh mengabaikan pentingnya faktor-faktor seperti pilihan geografis, cacat tingkat pekerjaan dan gaji, nilai-nilai pribadi dan kebutuhan, dan sebagainya. Selain kritikan di atas, pendekatan ini terlalu menekankan pentingnya penilaian individu, sementara penilaian yang akurat dan kepekaan adalah penting. Itu salah satu bagian dari proses konseling karir. Pendekatan ini juga telah dikritik karena mengabaikan pentingnya gender dan etnis dalam pilihan karir. Karena pendekatan ini menekankan penilaian pribadi, perawatan perlu dilakukan untuk menghindari bias. Oleh karena itu, teori ini digunakan sebagai alat ukur terhadap siswa sebelum memilih pekerjaan. Adapun keputusan pekerjaan yang akan diambil sepenuhnya diserahkan kepada siswa. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyimak materi pada siang hari ini dengan baik. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.